perlu ditegaskan di sini bahwa secara dasar sistem kekuasaan demokrasi itu tidak pernah menguntungkan Islam dan tidak bisa mendatangkan kebaikan. Apalagi demokrasi ala Machiavelli, ya, yang menghalalkan segala cara dan agama hanya menjadi kendaraan untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Adat etika dilanggar, norma-norma dilabrak dan dinistakan demi atas nama kekuasaan. Dan kita cukup naif kalau kita bicara masalah pemerintahan dan kekuasaan di dalam buku-buku yang dipelajari oleh kaum muslimin. Yang keluar itu hanya 3 sistem. Yang pertama adalah sistem sosialis. Yang keduanya adalah sistem demokrasi. Dan yang ketiga itu diktator. Dari sini terkesan bahwa diktator itu mewakili Islam. Sebagaimana demokrasi mewakili kapitalis sekuler, sementara sosialis mewakili komunis. Coba cek aja di beberapa buku, terutama yang menjelaskan tentang masalah kekuasaan. Sejauh mereka membahas masalah sistem pemerintahan, yang keluar selalu sosialis, demokrasi, dan juga diktator. Seakan-akan Islam tidak membahas masalah kekuasaan. Islam menafikan kepemimpinan. Islam tidak mau tahu tentang masalah pemerintahan. Padahal jelas di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, yang Allah menyebutkan berkali-kali tentang masalah khalifah, tentang a'immah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ya. Dan di sana ada kekuasaan yang tercela. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Yang pertama, cerminan dari imam yang konstruktif. Yang kedua, imam yang destruktif. Yang pertama adalah Imam Mahdi, yang keduanya adalah Imam Dhal. Nah, dengan berbagai macam ornamen demokrasi yang bertabrakan, ya, nggak bisa beririsan dengan agama, maka seorang Muslim ketika jebur ke sana wajib hati-hati. Ya, ketika seorang Muslim bermuamalah dengan sistem itu wajib, ya, berhati-hati. Dari kehati-hatian itulah kita tidak gegabah. Dari kehati-hatian kita terjebak, bukan hanya terjebak perangkap-perangkap negatif demokrasi, maka kita hati-hati. Dan kita lihat di dalam bukti sekitar kita bagaimana, ya, ketidakjujuran, ketidakadilan, kezoliman, ketimpangan, ya, korupsi, manipolitik, dan kekacauan di mana-mana, ya, sengketa-sengketa pilkada. Ini membuktikan bahwa demokrasi itu bukan suatu jaminan. Demokrasi itu bukan sistem yang memberikan rasa aman. Demokrasi bukan suatu pilihan. Ya. Dengan demikian, saya tidak memberikan catatan tentang masalah pajangan foto-foto, bahkan di antara mereka, Masya Allah, memperalat mbahnya. Coba bayangkan, mbahnya yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun lalu, yang tidak tahu menahu tentang pilkada, pilpres, tidak tahu menahu tentang masalah pileg, tidak tahu menahu tentang masalah demokrasi, dilibatkan. Coba bayangkan. Ya, sungguh sangat sadis demokrasi ini. Jadi bukan hanya agama dijadikan kendaraan, bukan sekarang kehormatan yang dikorbankan, bahkan mbahnya, tokoh sentralnya dijual belikan untuk meraih kekuasaan dan juga suara dari rakyat. Ya, ini catatan dari saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan-keburukan yang ada
dalam setiap zaman, karena Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, la ya'ti zamanun walladhi ba'dahu syarrun minhu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu masa, tidaklah ada satu pemerintahan secara umum, maka setelahnya pasti lebih buruk. Setelahnya lebih menunjukkan tren-tren negatif, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah, kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan juga perlindungan. Wallahu a'lam bishawab.